kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Kembali hadir di PK Card Reading kali ini, temanya adalah rahasia apa sih di dalam HP-nya dia yang nggak pingin kita ketahui. Ini readingan nggak hanya untuk pasangan ya, ini juga bisa mungkin untuk keluarga atau mungkin untuk teman-temannya kamu kalau kamu ingin tahu ya. And sebelum PK cardnya, kalian bayangkan dulu orang yang ingin kalian tanyakan. Setelah itu dengarkan suara hati kalian, gunakan intuisinya kamu dalam memilih. Oke, kita lihat rahasia apa sih di dalam HP-nya dia yang gak pingin diketahui oleh kamu. Oke, sebelumnya kita bagi dulu kartunya. Oh ya, saya mau info sama teman-teman, kalau misalnya kawan-kawan merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like-nya, di share, kemudian di subscribe. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih sekali untuk supportnya. Readingan saya rata-rata itu adalah timeless, yang artinya tidak ada batas waktu. Jadi pada saat kalian membutuhkan, boleh kembali klik lagi ke videonya, atau mungkin di list playlistnya saya, silahkan dicek. Mungkin ada beberapa topik-topik readingan yang mungkin bisa atau cocok dan sesuai untuk kamu. Oke, kalau misalnya teman-teman merasa juga ingin mendonasi di channel saya, silahkan. Saya akan taruh keterangan box di bawah bagaimana cara mendonasi. Listen. Oke, nah kita bagi dulu ya. Pick cardnya, kita lihat, kita bagi jadi berapa, kita dapat kartu berapa kartu ya. Let's see, rahasia apa yang nggak pingin diketahui oleh kamu ya di dalam HP-nya dia. What is the secret in his cell phone or her cell phone? Di cell phone-nya dia yang nggak pingin diketahui oleh kamu. Oke, apakah ada rahasia apa di HP dia yang tidak ingin diketahui oleh kamu? Oke, kita bagi jadi 6 kartu ya. Kita bagi jadi 6 kartu. Oke, untuk kawan-kawan silahkan dipilih dari yang kartu pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan ke-6. Silahkan dipilih. Silahkan memilih dengan menggunakan intuisinya kawan-kawan, boleh dengan tutup mata atau mungkin dengan just be grounded ya, tarik napasnya kalian, terus kemudian be relax. Setelah itu lihat kira-kira di antara 6 kartu ini mana yang menarik kalian duluan, yang pertama kali. Oke, mungkin di situ tersimpan jawaban untuk kawan-kawan. Oke, kalau misalnya kawan-kawan sudah memilih, kita langsung mulai buka di kartu yang pertama. Kita buka dari kartu yang pertama adalah law. Law itu ada hubungannya dengan hukum. Rahasia apa yang ada di dalam HP-nya dia yang nggak pingin diketahui oleh teman-teman? Mungkin di sini ada sesuatu hubungannya dengan pekerjaan ya. Mungkin ada SMS atau ada foto-foto dalam pekerjaannya dia yang nggak pingin diketahui oleh kamu. Mungkin dia ada pekerjaan atau sesuatu hal yang ada hubungannya dengan pekerjaannya dia, sehingga membuat dia merasa takut kamu ketahui pekerjaannya dia atau hubungannya dia dengan pekerjaan itu sama kamu. Oke, let's see, kita untuk situasi ini kita tarik kartu dari unicorn ya. Apakah ada pesan lanjutan atau pesan tambahan untuk law?
Oke, di sini adalah relax, everything is okay, don't worry, it's all going to be fine. Let's see. Kita gali lebih dalam lagi ya. Okay, use this card. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kartu pertama ini, orang yang kamu tanyakan itu ada mungkin sedikit menghadapi permasalahan dengan keuangan, dengan pekerjaannya dia ya, dengan yang ada hubungannya dengan hukum ya, dan hal ini ya di sini ada keuangan ya. Nah, di sini membuat dia ingin menutupi hal ini kepada orang-orang. Dia nggak kepingin diketahui tentang mungkin masalah keuangan yang dia hadapi. Mungkin dia terlibat hutang yang begitu banyak yang membuat dia merasa jalannya terhambat ya, stuck di sini. Ya, di sini ada gambar jalan, terus ada batu ya. Dan ini disebabkan oleh dia sendiri gitu loh, karena kebiasaannya dia sendiri, habitnya dia sendiri. Mungkin pendapatannya dia banyak dipinjamkan kepada orang-orang lain, sehingga membuat dia terlibat hutang. Mungkin karena dia butuh cash dengan cepat, kemudian tarik kartu kredit, terus kemudian dengan cepat nggak bisa balikin uang tersebut, sehingga dia terlibat hutang ya. Kayak batu di sini menghalangi dan pisaunya ditancapkan, membuat dia cukup rumit menutup jalannya dia sendiri ya, seperti itu. Terus kemudian dia nggak kepingin rahasia ini diketahui orang-orang. Dia kepingin orang-orang tetap melihat dia dengan situasi bahwa dia adalah seorang yang power, seseorang yang kuat, seseorang yang nggak bermasalah dalam materi dan keuangan, seperti itu ya. Di sini terlihat ada materi dan keuangan, dan dia sedang terfokus kepada permasalahan tersebut, sehingga di dalam HP-nya dia nggak kepingin dikasih tahu orang-orang bahwa dia punya permasalahan tentang hal ini, tentang materi ini, tentang keuangan ini, tentang pekerjaannya dia. Tapi kamu nggak usah khawatir, just relax, everything is okay, don't worry, it's all going to be fine ya. Ini adalah kasih tahu kamu, misalnya pasangan kamu saat ini bilang sama kamu, jangan khawatir, pekerjaan saya baik-baik saja, income-nya saya baik-baik saja, padahal di belakang dia sudah stres, sedang pusing, sedang memikirkan permasalahan ini. Tetapi kamu dikasih tahu untuk relax, everything is okay, dia bisa mengatasi dan bisa handle situasi dan kondisi ini gitu lah ya. Oke, ini adalah rahasia di dalam HP-nya dia yang nggak pingin diketahui oleh kamu, karena mungkin juga nggak pingin bikin kamu khawatir atau bikin orang sekitarnya dia khawatir. Oke, so no need to worry ya. Oke, kita lanjut untuk kartu yang kedua ya. Let's see, kartu kedua, rahasia apa sih yang nggak pingin diketahui oleh di dalam HP-nya dia ya, dalam HP-nya dia yang nggak pingin diketahui oleh orang-orang. Gratitude. Oke, gratitude di sini membuat saya merasa bahwa di dalam HP-nya dia itu banyak kata-kata mungkin mensupport dirinya. Mungkin dia sedang healing ya, terus kemudian ada banyak hal-hal spiritual di dalam HP-nya dia yang dia mungkin merasa bahwa dia takut hal ini diketahui oleh orang lain, ntar dianggap bahwa dia sedang mungkin aneh, dia mungkin di fase dimana dia sedang mencari jati dirinya dia, menggali apa yang terjadi dalam hidupnya dia ini. Mungkin dia salah satu sedang mengalami spiritual awakening. Mungkin teman-teman yang menonton channel tarot atau mungkin tertarik dengan ilmu alam, energi di alam ini sedang berubah. Bagaimana mungkin kamu menyadari bahwa saat ini ya, di era sekarang ini, beberapa tahun belakang ini banyak sekali jiwa-jiwa yang terbangun, banyak sekali jiwa-jiwa yang tersadar dia sebenarnya di dunia ini itu bagaimana dan apa dan harus jadi apa, dan semua kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Sehingga di dalam HP-nya dia banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan spiritual yang membuat dia merasa bahwa am I crazy, apa saya aneh, apa saya gila, sehingga dia takut sekali untuk diketahui oleh orang-orang ya. Tapi no need to worry, untuk masalah di situasi ini kita lihat ya, apakah ada pesan.
apakah ada pesan tambahan, pesan lanjutan dari isi HP-nya dia yang ada hubungannya dengan spiritual awakening. Oke, let's see. Oke. Ya, situasi ini ya, dia sedikit senang ya dalam mencari jati dirinya dia ya. Di sini terlihat bahwa emosinya agak sedikit, airnya nggak beriak-riak banget, tapi airnya agak cepat, tapi nggak sampai berombak, sehingga dia sedang bermain dengan jati dirinya dia sedang bermain dengan situasi yang dia saat ini, dia sedang enjoy dengan situasi dia saat ini. Mungkin dia bisa tenggelam di dalam HP-nya, dia mencari sesuatu tentang yang ada hubungannya tentang spiritual untuk memenuhi jiwanya dia, untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya dia ya, sehingga dalam untuk situasi ini dia lebih sedikit playful, lebih sedikit bermain. Terus kemudian emosinya dia air ya, air itu menandakan emosi, cukup semangat, cukup enjoy ya, seperti dia buntutnya lagi mainin airnya ini, menyentuh airnya dikit tapi belum tenggelam. Jadi berarti dia baru memulai untuk memahami situasi ini. Kemudian dia cukup santai, dia cukup enjoy dengan proses ini, dengan situasinya ini ya. Terus kemudian fellow travelers, untuk teman-teman yang mungkin sudah mengalami spiritual awakening atau sedang dalam proses spiritual awakening, atau mungkin sudah melewati, sudah terbangun tapi saat ini mungkin masih belum mengetahui selanjutnya apa gitu loh. Karena kamu disadarkan oleh alam semesta, dibangkitkan oleh alam semesta pasti dengan sebuah tujuan tertentu. Nggak hanya stay, terbangun terus kemudian and then what gitu. Nggak kayak seperti kita biasanya setiap pagi kita bangun, misalnya mau berangkat kerja, kita bangun, mata kita terbuka, kita duduk, nggak hanya stay di duduk aja, pasti kita ada melakukan sesuatu, mungkin bangkit, mandi, sikat gigi, cuci muka, berangkat kerja. Sama seperti spiritual awakening ya, kamu dibangunkan, matanya dimelekin, terus kemudian ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan ya. Dan di sini adalah fellow travelers ya, jadi kamu diberikan tanda-tanda, sign-sign ya, dilindungi oleh malaikat penjaga kamu, tetapi kamu diberikan tanda untuk maju lebih ke depan lagi. Jadi kamu ikutin tanda. Untuk teman-teman yang mungkin temannya kamu ini, atau mungkin pasangannya kamu itu, atau keluarganya kamu ini saat ini ya, dia sedang mencari atau menunggu atau melihat tanda-tanda tersebut ya, ngikutin sign-nya itu ya. Dan terkadang untuk orang-orang yang nggak paham ya, mungkin akan merasa bahwa dia itu adalah seseorang yang aneh, karena pemikirannya dia tiba-tiba berubah dari 180 derajat ya. Tadinya berubah pikirannya seperti A, tiba-tiba berubah menjadi B, memandang sesuatu lebih the big picture-nya, lebih ke arah big picture-nya. Terus kemudian sifatnya mungkin berubah, terus kemudian cara bergaya berbicara pun sedikit berubah, sehingga dia merasa hal ini dia takut untuk nggak bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah, kamu di sini dikasih tahu bahwa kamu harus mendampingi dia, karena mungkin kamu yang memilih kartu ini, kamu sudah mengalami namanya spiritual awakening, kamu sudah pernah mengalami hal dan situasi seperti yang dia alamin sekarang ini. Mungkin kamu bisa kasih tahu dia bagaimana caranya untuk be spiritual awakening, mungkin dengan law of attraction, mungkin dengan lebih percaya dengan alam semesta, bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta, seperti itu. Mungkin kamu bisa dampingin dia, ngasih tahu dia seperti itu ya. Jadi di dalam isi HP-nya dia ini tak ada hubungannya dengan spiritual, yang dia mungkin merasa masih malu atau mungkin masih merasa sedikit enggan untuk menceritakan pada orang lain karena takut dianggap enggak religius, dianggap berbeda dengan pemahaman dan pendapat orang lain ya. Ini dia isi di dalam HP-nya dia yang nggak ingin diketahui oleh orang lain atau oleh kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang milih file nomor 2, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke teman-teman yang file nomor 3. Let's see. Delay, ada sesuatu keterlambatan di sini ya. Let's see.
rahasia apa yang dia nggak kepingin diketahui oleh kamu. Saya merasa bahwa dia takut HP-nya di rahasia sesuatu di HP-nya dia diketahui oleh kamu tuh ada hubungannya dengan janji-janji yang dia buat. Misalnya contoh ya, SMS, kamu ada klik SMS, kamu lihat dia ada bikin janji sama orang ini tapi nggak ditepatin. Terus ada janji dengan orang ini juga nggak ditepatin, dan semua janji-janjinya itu membuat kamu akan berpikir bahwa dia adalah seseorang yang suka bikin janji tapi nggak ditepatin. Oleh karena itu dia merasa sangat takut sekali untuk kamu ketahui isi HP-nya dia. Ya, jadi mungkin dia janji sama keluarganya, janji sama mungkin cewek lain atau janji sama cowok lain gitu. Dia takut untuk diketahui oleh kamu. Oke, kita lihat apakah ada pesan lanjutan ya dari kartu delay ini ya. Let's see. Okay, what's secret? Ya, please reveal to us. Ya, apakah ada rahasia? Please reveal to us. If there's any secret, please reveal to us in his cell or her cell phone. Oke, di sini terlihat banyak sekali ya memang teman orang yang kamu tanyakan tentang handphonenya itu di dalamnya terlihat apa ya, dia tipe seseorang yang nggak pingin nyakitin orang lain, sehingga dia banyak sekali membuat janji-janji yang sebenarnya sulit sekali untuk dia tepatin. Ya, di sini dia ada sedihnya, terus kemudian ada pertimbangannya. Dia bikin kata-kata yang mengiyakan dulu. Dia pikir karena supaya nggak pingin nyakitin hati orang lain, dia iyakan dulu. Tetapi pada saatnya tersebut tiba, dia sulit sekali untuk memenuhi hal tersebut ya, dengan injustice. Dengan injustice ini ya, kartu injustice ini, dia sangat sukar sekali untuk memenuhi janjinya dia. Misalnya contoh, dia bikin janji mau kasih ini, tetapi dia hanya punya ini gitu. Sulit sekali untuk kasih tahu, untuk memberikan apa yang sudah dia janjikan, apalagi dengan matanya dia tertutup. Jadi dia suka sekali punya kebiasaan untuk membuat janji tanpa berpikir dua kali dulu gitu. Mungkin karena sifatnya dia nggak pingin nyakitin orang lain ya. Nah, di sini juga terlihat juga bahwa adalah expand your horizons ya. Untuk orang yang kamu tanyakan ini, dia itu adalah tipe seseorang yang berpikir cepat. Jadi mengambil keputusan pun dengan cepat. Jadi kata-kata yang dia ungkapkan pun dengan cepat mengalir dari mulutnya dia tanpa dia pikir dua kali lagi. Ya, hal inilah yang membuat dia merasa takut, atau mungkin dia nggak pingin kamu ketahui isi HP-nya dia. Mungkin karena dia terlalu banyak janji sama orang, takut kamu baca, atau takut kamu ketahui, atau takut kamu cek ya. Ini bisa juga teman kamu ya, sahabat kamu, atau mungkin pasangannya kamu. Nggak hanya soal pasangannya, this is not always a romantic relationship, atau mungkin anaknya kamu gitu. Ada banyak janji-janji yang belum dia tepatin, seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu sama kamu ya, untuk kamu coba bantu dia ya, sebagai teamwork ya. Mungkin kamu bisa bantu ajarin dia bagaimana caranya menghadapi situasi dia ini gitu, untuk ngebantu dia bagaimana supaya bisa belajar untuk menolak kalau memang nggak bisa memenuhi janjinya dia gitu loh. Terkadang kita harus belajar untuk bilang enggak ya sama orang lain ya. Enggak mesti segala sesuatu demi menyenangkan orang itu. Sesaat kita janji iya dan iya, tapi ternyata pada saatnya sampai kita nggak bisa memenuhi janji tersebut. Nah, itu malah memberikan kekecewaan yang lebih lagi kepada orang lain. Terus kemudian di sini kamu juga bisa kasih tahu sama dia, believe in yourself ya, see yourself doing well and you will. Untuk kasih tahu sama dia, percayai dengan dirinya, kemampuan dia sendiri, bahwa mungkin menyadari kemampuan dia itu apa gitu. Kamu coba bantu dia untuk menyadari kemampuan dirinya dia itu apa. Misalnya dia sulit untuk bilang no, tapi sebenarnya dia punya kemampuan ini, this capability, punya kemampuan untuk bilang no. Minta dia untuk percaya diri sendiri untuk mengatakan no, atau mungkin percaya diri sendiri bahwa apa yang sudah kamu ucapkan, apa yang sudah kamu janjikan itu bisa kamu penuhin walaupun saat ini masih belum ada. Tetapi dengan mempercayai hal tersebut, kamu bisa membantu dia untuk merubah situasi dan kondisi ini. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih nomor 3.
Kita lanjut ke teman-teman yang milih kartu nomor 4 ya, jealous. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu jealous adalah mungkin dia ada menyimpan gambar-gambar atau mungkin SMS yang bikin kamu bisa cemburu sama pada dia gitu, sehingga membuat dia nggak pingin kamu buka HP-nya dia itu ya. Mungkin ada foto cowok lain atau sosial medianya dia memasang gambar-gambar foto-foto dia dengan orang lain, dengan pria lain, dengan wanita lain ya, atau SMS-nya dia kepada orang lain yang membuat kamu merasa harus menjadi cemburu sama dia, seperti itu ya. Yang pasti intinya adalah dia nggak kepingin kamu tahu HP-nya dia itu isinya banyak yang bisa bikin kamu tuh jealous. Oke, let's see, kita lihat ya apakah ada pesan lanjutan dari kartu Wild World deck-nya saya. Let's see. Is there any message from my Wild World deck? Oops. Okay. What's secret in his or her cell phone ya? Please reveal. Oh. Oke, once more keluar Fast Vistas ya. Fast Vistas di sini bisa menandakan sesuatu hal yang kamu nggak ketahui ya, belum kamu sadari, belum kamu ketahui itu sudah dilakukan atau segala macam ya. Oke, let's see. Di sini ada hubungannya dengan kepercayaan ya. Ada kepercayaan, terus kemudian ada emosi yang morning ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 gelas ya, 7 gelas tapi isinya kosong semua. Jadi ibaratnya menghadapi orang ini kayaknya kamu tuh emosinya sudah cukup, hampir habis kesabarannya kamu, sudah hampir, mungkin kamu sudah banyak menemukan hal-hal yang ada hubungannya dengan mungkin yang tadi di kartu pertama bilang adalah kamu ada menemukan mungkin foto dia dengan orang lain yang bikin kamu cemburu, atau mungkin dia sudah bilang, oh saya nggak bakalan begini lagi, atau mungkin dia ada SMS mesra yang dengan orang lain yang bikin kamu merasa cemburu. Kamu sudah kasih tahu dia dan dia berulang lagi seperti itu, yang bikin emosinya kamu menjadi benar-benar habis kesabarannya kamu menghadapi orang ini, seperti itu ya. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang kamu komunikasikan sama dia. Kamu sudah memberikan begitu banyak kesempatan, tapi kepercayaannya kamu dipecah ya, sehingga membuat emosinya kamu udah kayak hutan ini ya, terbakar sekali gitu ya. Dan dia banyak sekali permohonan sama kamu, bilang, oh please forgive me, kayak gitu. Tetapi setiap kepercayaan yang kamu kasih itu dihancurkan sama dia ya, dipecahin sama dia ya. Dia kurang begitu menghargai kamu, seperti itu ya. Kemudian di dalam isi HP-nya dia itu ada sesuatu hal yang dia nggak pingin diketahui oleh orang lain, adalah sifat kebebasannya dia. Dia ada seseorang yang punya sifat dan jiwa yang cukup wild ya, cukup liar ya. Kayak seperti orang ini, dia mau keluar, dia pingin menjelajahin tempat sesuatu yang masih belum diketahui oleh orang lain. Dia pingin sekali menjelajahi gitu, keluar, tapi karena di gambarnya ini masih belum keluar benar-benar gitu, jadi dia punya sekali pemikiran dan isi hatinya, otak di dalam isi otaknya itu ingin sekali menjelajahi sesuatu yang baru gitu. Jadi she will never feel get enough gitu, nggak bakal merasa cukup gitu, seberapapun baiknya dia. Biasanya jealous ini ada hubungannya sama pasangan ya, sehingga seberapa baiknya kamu memperlakukan dia, seberapa
seberapa baiknya kamu memperlakukan dia, seberapa oke-nya kamu memenuhi kebutuhannya dia, tetapi di dalam dirinya itu nggak pernah merasakan cukup. Dia ingin selalu mengeksplor dunia baru, ingin selalu mencari dunia yang baru, seperti itu. Nah, ini di sini dikasih saran untuk kamu adalah hello and goodbye ya. Kamu yang tentukan sendiri keputusannya bagaimana. Kalau misalnya kamu bilang I get enough with this situation, saya merasa cukup dengan situasi ini, mungkin kamu goodbye. Tetapi kalau kamu masih baru misalnya menyatakan bahwa kamu merasa I can forgive this person, saya masih bisa punya kesabaran yang begitu luas, begitu banyak, ya kamu just say hello and then gali lagi, kenali lagi dia itu bagaimana. Ya, you'll soon see that these things change will make things better. Ya, ini untuk pesannya untuk kamu. Jadi kamu putuskan sendiri. Kalau kamu merasa I think it's enough untuk situasi ini, ya kamu say goodbye maybe. Tapi kalau kamu merasa bisa memaafkan orang ini, ya kamu just keep helping him, ya membantu dia untuk mungkin menyadarkan dia bahwa mungkin udah saatnya stop, untuk dia stop explore lagi, nggak usah explore lagi atau bagaimana. Ya, this is decision is in your hand ya, keputusan ada di tangan kamu. Oke? Ini untuk kawan-kawan yang memilih kartu nomor 4. Untuk kawan-kawan yang memilih kartu nomor 5, let's see ya. Ada pesan apa untuk kamu? Atau kita lihat. Fokus ya, fokus. Oke, let's see what is his rahasia apa yang gak pingin dia ketahui di dalam HP-nya dia itu apa ya. Oke. Di sini terlihat bahwa fokus adalah dia memiliki sesuatu hobi ya yang lebih terfokuskan dengan hobinya dia itu. Ya misalnya dia suka hobi foto-foto atau mungkin selfie ya, jadi dia nggak kepingin sesuatu di dalam HP-nya dia itu diketahui oleh kamu itu ada hubungannya dengan hobi yang dia lakukan saat ya. Oke, kita lihat apakah ada pesan tambahannya dari situasi ini. Okay, is there's any message? Is there's any secret? Please reveal. Oke, saya lihat untuk kawan-kawan yang memilih kartu nomor 5 ini, orang yang kamu tanyakan di dalam HP-nya itu tersimpan atau terdapat rahasia apa yang nggak pingin diketahui oleh orang lain, oleh kamu ya. Di sini terlihat bahwa dia itu nggak ada sesuatu hal yang dia umpetin ya, kayaknya kamu tahu semuanya tentang dia, kamu paham segala sesuatunya dengan dia ya. Di sini ada kartu clearance ya. Kartu clearance itu termasuk salah satu kartu fokus ya. Jadi apa yang dilakukan saat ini, dia fokus dengan situasinya dia ini yang membuat dia merasa kayaknya kalau misalnya kamu mau ngecek HP-nya dia pun silahkan gitu loh. Karena dia merasa ada sesuatu hal yang dia fokuskan, ini bukan sesuatu hal yang cukup bikin kamu marah atau cukup bikin kamu kesal atau apa gitu loh. Dia adalah tipe seseorang yang bisa dipercaya, dan kemudian adalah seseorang tipe yang apa yang dia katakan bisa dibuktikan seperti itu, sehingga kalaupun kamu mau ngecek isi HP-nya pun di sini terlihat bahwa silahkan aja gitu loh ya. Dia punya sesuatu hobi yang dia fokuskan di dalam HP-nya dia. Mungkin misalnya dia hobi foto-foto, mungkin dia akan taruh begitu banyak foto-foto tentang dirinya atau foto-foto tentang lingkungan yang dia suka foto itu, seperti itu. Jadi dia mempunyai diisi di dalam HP-nya itu terbanyak lebih fokus kepada hobi-hobinya dia, seperti itu ya. Dan dia sedang menjelajahi hal tersebut ya. Terus kemudian dia banyak menemukan hal-hal ya. Di sini ada 2 kartu penjelajahannya. Jadi ibaratnya dia adalah seseorang yang rasa ingin tahunya cukup besar ya. Dia punya rasa ingin tahu yang cukup besar, dan kemudian dia menjelajahi
tempat apa aja gitu loh, lokasi apa aja, situasi apa saja dia jelajahin, dia ambil resiko. Terus kemudian dia ikutin passionnya dia ya, ikutin hobinya dia, hasratnya dia dalam hobi tersebut, dalam dia terfokus banget ya. Kayak di sini ya, ada 2 jalan sempit, dia benar-benar terfokus hanya pada jalan yang di depan. Dan ini pun juga seperti itu ya, tapi dia bukan sesuatu hal, maksudnya dia ngerasa bahwa di dalam HP-nya dia bukan sesuatu hal yang harus dia tutupin sebenarnya. Untuk kartu teman-teman yang milih kartu nomor 4, nah untuk saran untuk kamu adalah kamu harus memberikan pengertian pada dia. Mungkin dia lebih terfokus kepada hal yang dia lakukan ya, dia nggak terfokus sama kamu. Misalnya kamu adalah, yang kamu tanyakan ini mungkin adalah anaknya kamu ya, kamu ingin tahu tentang apa sih di dalam HP-nya dia, nggak pingin dia ketahui, yang kamu sebagai orang tua kamu ketahui. Nah di sini nggak ada ya, dia hanya punya rasa ketertarikan, rasa ingin tahu yang cukup lebih banyak daripada orang lain. Dan kalaupun kamu mau ngecek HP-nya, dia juga rasa silakan monggo aja, nggak ada masalah. Oke, dan kamu harus begitu banyak kasih perhatian dan pengertian sama dia. Kalau ini adalah pasangan kamu, sama kamu juga berikan pengertian sama dia. Dia punya rasa ingin tahu yang besar, dia punya mungkin dia nggak taruh foto kamu, mungkin dia nggak menyimpan SMS dari kamu, tetapi dia lebih ke fokus kepada hal-hal yang dia sukai aja gitu, yang dia simpan di dalam HP-nya dia, dan dia merasa hal itu clearance ya, dia merasa hal tersebut nggak perlu, bukan sesuatu hal yang perlu dia tutupin dari kamu. Kalau kamu mau buka, kalau kamu mau lihat, silakan, kayak gitu. Oke, no matter what, your mother and father love you as much as they can. Ya, ini maksudnya kartu pengertiannya, kamu berikan pengertian sama dia. Oke, kalau misalnya you love this person, kamu mencintai dia sama seperti orang tua mencintai anaknya ya, unconditional love, kayak gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang milih nomor 5. Kita masuk ke teman-teman yang milih kartu nomor 6 ya. Let's see, ada rahasia apa di HP-nya dia yang nggak pingin dia ketahui atau nggak pingin dikasih tahu sama orang lain. Light ya, hampir sama dengan kartu nomor 5. Ini sama sekali HP-nya benar-benar terbuka untuk kamu. Dia nggak kasih password di HP-nya dia nggak kasih pin atau segala macam. Sekarang HP kan lebih ngetrennya lebih maju ya, jadi mungkin ada dengan scan wajah baru bisa terbuka, dengan scan sidik jari baru bisa terbuka, atau dengan kode baru bisa terbuka. Tetapi untuk orang yang memiliki kartu nomor 6 ini, HP-nya dia benar-benar tuh nggak ditutupin ya, dia nggak kasih pin, dia nggak kasih silakan kamu mau buka, kamu mau cek bagaimana, silahkan. Kita lihat apakah ada pesan tambahan dari kartu light ini. Let's see. Apakah ada pesan tambahan dari kartu ini? Oke, untuk kartu ini ya, sama tadi seperti yang di light di awal depan ya, dikasih tahu bahwa dia tuh benar-benar tipe seseorang yang santai, dan tipe seseorang yang gak mau ambil pusing, dan tipe seseorang yang gak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Dia asal bukan ada urusan dengan dia ngerasa bahwa it's not my business, it's not my problem. Dan kemudian dia ngerasa walaupun kamu cek HP-nya dia, terus kemudian kamu menemukan sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu mungkin kaget, atau mungkin sesuatu hal yang bikin kamu shock ya, bikin kamu yang nggak suka atau merasakan sesuatu yang mungkin jijik atau bagaimana, he just don't care atau she don't care gitu. Dia nggak peduli, dia ngerasa ini HP-nya saya kok, ini barang pribadinya saya mau taruh apa sesuatu di dalamnya itu, if you want to see then you see gitu. Tapi dia ngerasa bahwa dia ini bukan sesuatu hal yang cukup memalukan atau bikin dia merasa bagaimana gitu. Di dalam HP-nya dia terlihat bahwa banyak hal-hal yang sesuai dengan di sini terlihat, di dalam HP-nya dia terlihat bahwa apa yang dia simpan di dalam HP-nya itu bukan sesuatu hal yang dia peduli banget gitu, dia ambil pusing banget. Mungkin dia tipe orang yang gak mau pusing dengan
barang-barang elektronik. Misalnya contoh ya, sekarang kan kayak seperti di WhatsApp ya, ada salah satu settingan kita bisa nggak download gambarnya itu, bisa kita nggak usah simpan di dalam memory card. Nah tapi dia di sini ya, yang teman-teman yang milih kartu nomor 6 itu, dia bukan tipe seperti orang itu. Dia merasa orang yang kirim mungkin gambar atau video atau apa ya ke dalam HP-nya dia bukan tipe orang yang nyaring. Jadi segala sesuatu yang dia buka, dia lihat semuanya tersimpan di dalam HP-nya dia, di dalam memory card-nya dia itu. Dan dia bukan tipe orang yang kepingin bersihin gitu. Karena dia ngerasa this is not my problem, bukan permasalahan saya dikirimin orang, atau bahkan mungkin dia sebenarnya nggak lihat gitu loh. Hanya cuman kan di WhatsApp ada salah satu settingan yang bisa ngedownload secara otomatis. Ya dia mungkin adalah tipe orang yang seperti ini gitu loh. Dan dia punya fondasi yang cukup kuat dengan pola pemikirannya dia, walaupun udah dikasih tahu bersihin dong HP-nya kamu mungkin supaya kosong memorinya atau bagaimana, dia pikir HP fungsinya hanya untuk calling atau SMS saja. Dia nggak lebih menggunakan HP itu untuk sesuatu hal, misalnya ada fungsi yang lain atau game atau bagaimana. Dia just don't care about that gitu loh. Dia punya fondasi tersendiri tentang pemikiran tersendiri tentang HP ya, tapi dia bukan tipe seseorang yang menutupi segala sesuatu. Jadi dia buka semuanya. Jadi dia nggak pakai password, dia nggak pakai pin. Kamu mau lihat silakan, mau cek bagaimana silakan, mau punya perasaan bagaimana tentang dia silakan. Pokoknya dia punya pemikiran dia sendiri seperti itu. Dan seperti yang tadi saya informasikan ya, yang saya dapat adalah dia fungsi telepon ya hanya untuk yaitu mungkin foto-foto pemandangan, terus kemudian jawab telepon ya, answering the call ya, SMS-an, just like that ya. Nah terus kemudian kamu di sini adalah happy surprise ya, maksudnya sarannya ada gimana, HP di dalam HP yang kamu temukan itu ya, kamu mungkin harus open minded ya, buka pemikiran kamu bahwa mungkin dia simpan gambar-gambar tersebut, dia nggak punya maksud lain ya, seperti saya bilang ya, di WhatsApp itu mungkin ada settingan gambar langsung di download ke HP-nya dia, tapi dia bukan berarti dia menyimpan hal tersebut karena dia suka, karena dia tidak mau menggunakan fungsi settingan yang namanya nggak usah download secara otomatis. Dia bukan tipe orang kayak gitu, atau mungkin dia nggak tahu how to use it, mungkin dia nggak tahu bagaimana cara mengaktifkannya fungsi tersebut, atau mungkin dia memang nggak peduli dengan fungsi tersebut karena bagi dia fungsinya telepon hanya adalah untuk menelpon, dan mungkin untuk ada kamera yang bagus, mungkin ya untuk foto-foto the view ya, jalan-jalan atau simpan foto atau segala macam. Yang pasti fungsinya telepon itu adalah untuk menelpon atau SMS, untuk komunikasi. Dia nggak ambil begitu banyak pusing dengan settingan-settingan di dalamnya itu seperti apa. Oke, jadi kamu untuk sarannya untuk kamu adalah happy surprise ya, banyak sekali kejutan-kejutan di dalam HP-nya dia ya, mungkin yang bikin kamu mungkin merasa oke, mungkin saya merasa sedikit funny, sedikit lucu, sedikit apapun perasaan yang kamu rasakan, he just don't care gitu, atau she's don't care. Oke, ini untuk teman-teman yang milih kartu nomor 6, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali atas supportnya selama ini. Jangan lupa kawan-kawan, dengan hasil readingan ini boleh tinggalkan komen di bawah, kasih tahu saya komen-komen tentang readingan kali ini. Saya suka sekali membaca komen-komennya kawan-kawan. Akhir kata ya, I'm sending you so much love. Namaste.